Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah ciptaan baru. Bagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kepada kita orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang atau manusia baru, atau dengan kata lain ciptaan baru. Artinya kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di sini bukan dilahirkan secara jasmani, tetapi dilahirkan secara rohani. Ketika kita belum berada di dalam Kristus, mungkin hidup kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, mungkin kita banyak melakukan dosa-dosa. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan tinggal di dalam Kristus, maka hidup kita yang lama itu sudah kita gantikan menjadi hidup yang baru, sudah tergantikan dengan hidup yang baru sebagai ciptaan baru, yang mana ada Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika kita masih berdosa, masih ada dalam keberdosaan, Allah yang mendamaikan kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang yang baru di dalam hidup mereka, di dalam hal-hal yang rohani, dan mereka menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup mereka yang lama. Begitu pula hal ini berlaku bagi kita. Ketika kita sebelum percaya kepada Kristus, kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, cara hidup kita yang lama harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan cara hidup kita yang baru. Cara hidup kita yang baru seperti apa? Yaitu seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus ketika Kristus ada di dalam dunia ini. Bapak Saudara, kita sebagai ciptaan baru, kita diingatkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai ciptaan baru, maka kita sudah selayaknya kita menjadi orang-orang yang membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menginginkan berkat yang dari Allah atas kehidupan kita, dan kita ingin dikenal sebagai anak Allah, maka kita harus belajar untuk menjadi pembawa damai, karena kita adalah ciptaan baru. Oleh karena itu ciptaan baru itu harus menunjukkan, harus membawa, memancarkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga berkat Allah akan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ini menguatkan kita. Mungkin bagi kita saat ini sedang goyah di dalam iman kita, maka kita dikuatkan bahwa ingat, ketika kita ada di dalam Kristus, maka Kristus akan selalu menyertai kita, asalkan kita mau mengikuti cara hidup Kristus yang sudah diteladankan oleh Kristus ketika Kristus ada di dalam dunia ini. Dan ketika
kita sudah di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Memang Bapak Ibu Saudara, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, mungkin banyak hal yang kita alami, mungkin banyak tantangan, hambatan yang kita alami ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa Kristus akan menyertai kehidupan kita. Ketika ada damai Kristus dalam diri kita, maka kehidupan kita juga akan terasa damai. Walaupun banyak tantangan, hambatan, tapi ketika ada Kristus dalam diri kita, semuanya itu dapat kita lalui. Oleh karena itu Saudara, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Oleh karena itu kita harus menjadi pembawa damai. Dan ketika kita sudah menjadi pembawa damai, maka di situ kita dikatakan berbahagialah. Ini adalah firman yang sudah Tuhan katakan sendiri dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-9. Oleh karena itu Saudara, mari kita berproses menuju ke arah yang lebih baik kehidupan kita, dan kita selalu mengandalkan Kristus di dalam diri kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk panggilan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami, manusia yang berdosa, menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, seperti firman Tuhan yang mengingatkan kami pada kesempatan kali ini, di mana kami sebagai ciptaan baru, maka kami menjadi pembawa damai. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang lalu dinantikan kedatangan kami oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami bisa melaluinya dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.